Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam Law, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehat walafiat ya, amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai take over atau over credit ya, di dalam undang-undang fidusia. Ada nggak akibat hukumnya atau dampak hukumnya apabila si konsumen, nasabah ataupun debitur take over atau over credit kendaraan yang sedang dia cicil misalkan, lalu cicilan tersebut belum lunas, masih setengah perjalanan lagi, kemudian di tengah perjalanan di take over kepada orang lain atau taruhlah pihak ketiga misalkan. Nah, apa dampak hukumnya? Nah, oke, baik. Teman-teman, nah mengenai dampak hukum daripada take over ya. Nah, mengenai take over atau over credit ataupun perjanjian kredit antara leasing dengan debitur. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia ya. Jadi ada di Undang-Undang Fidusia ya teman-teman. Nah, di mana para pihaknya di situ dijelaskan bahwa pihak customer, nasabah ataupun biasa disebut dengan debitur ini bertindak sebagai pemberi fidusia, yaitu ya pemberi fidusia. Nah, dan pihak leasing seperti pihak leasing ya atau perusahaan pembiayaan, nah ini bertindak sebagai penerima fidusia. Jadi jelas ya teman-teman ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Fidusia. Nah, lalu pertanyaannya apa arti daripada take over atau over credit? Nah, yaitu ya teman-teman, proses pengalihan atau memindah tangankan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi di pertama, bahwa pihak customer atau nasabah sedang mencicil kendaraan seperti motor ya misalkan, lalu dia tidak sanggup karena mungkin kontraknya 3 tahun, dia baru menjalani 1 tahun ya, baru proses 1 tahun proses pembayaran, tetapi dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan cicilan tersebut sehingga dia mengover kredit, di take over kepada pihak lain atau pihak ketiga. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian pihak ketiga itu ya mau-mau aja ya, karena mungkin dia pikir ya tidak ada DP lagi dan lain-lain. Nah, apakah boleh proses take over itu dilakukan oleh pihak pemberi fidusia atau nasabah kepada pihak ketiga? Nah, sebenarnya di dalam undang-undang ini tidak membolehkan karena ada resiko hukum, ada akibat hukum ya. Tidak dibolehkan selama tidak diketahui oleh pihak leasing atau perusahaan pembiayaan ya. Maka konsekuensinya ya bisa dituntut. Teman-teman ya ingat ya, bisa dituntut apabila proses take over credit ini tanpa sepengetahuan pihak perusahaan leasing atau pembiayaan. Nah, aturannya mengenai ketentuan pidana itu diatur di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Ini saya bacakan ya teman-teman ya. Nah, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan atau menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penerima fidusia dalam hal ini seperti yang saya sebut tadi pada awal, yaitu pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Nah, itu sangat jelas. Nah, lalu kemudian ketentuan selanjutnya diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu bunyinya pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau leasing, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah, teman-teman ya. Itu sangat jelas ya ketentuannya. Jadi di dalam ketentuan pasal 36 ini ancaman pidananya 2 tahun denda 2 tahun ancaman pidana ya. Jadi di situ dilarang mengalihkan ya. Dialihkan, di take over. Nah, terus menggadaikan ya. Ingat, menggadaikan juga. Bahkan menyewakan pun tidak boleh ya, teman-teman. Nah, di masyarakat ini sering kita temui, sering kita jumpai kendaraan, misalkan kendaraan yang sedang dalam proses kredit atau dicicil. Nah, ini biasanya orang-orang di masyarakat ya, ini biasanya digadaikan, direntalkan, lalu kemudian disewakan kepada pihak lain ataupun pihak ketiga. Nah, itu dialihkan juga. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya, karena mungkin Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Islam Law, ini perlu diketahui bahwa tindakan-tindakan seperti itu memang tidak dibenarkan secara undang-undang ya. Di dalam undang-undang fidusia itu sangat jelas ancaman pidananya. Maka setelah membaca, menonton video ini, ya mari kita melek hukum bahwasanya segala tindakan dan perbuatan tersebut harus kita hindari. Ya meskipun kepepet ya tidak boleh juga mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, direntalkan kendaraan yang sedang masih dalam proses kredit. Itu teman-teman ya. Jadi ada akibat hukumnya, ancaman pidana 2 tahun ya. Apalagi mungkin kendaraannya seperti motor misalkan ya, itu mungkin kalau di cash ya kendaraan ya mungkin harga 20 atau 23 juta. Tapi karena kita butuh duit, akhirnya dialihkan dan take over atau digadaikan yang mungkin harganya cuma 5-6 juta. Akhirnya bisa kena denda juga di sini. Ancaman pidana 2 tahun. Denda ya paling banyak di situ 50 juta. Lebih gede bayar denda daripada cash motor tersebut. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika masyarakat di bawah yang kurang paham hukum, ya tidak melek hukum, akhirnya dijerat dengan pasal-pasal seperti ini di Undang-Undang Fidusia. Padahal di Undang-Undang Fidusia itu sangat jelas ya, perjanjian leasing itu sangat jelas. Cuman karena pada saat proses mau kredit kendaraan itu ya kita tidak baca perjanjian itu secara detail karena ya tebal dan tulisannya juga tulisan-tulisan kecil dan tidak memungkinkan kita untuk membaca secara teliti. Paling baca pada poin-poinnya saja, 1-2 lembar udah selesai. Padahal banyak poin-poin yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui dalam perjanjian tersebut. Nah, itulah kelebihan kita ya, tidak tidak senang atau mungkin malas baca apabila terlalu banyak, maunya tergesa-gesa, saking senangnya pengen punya kendaraan baru, makanya diteken-teken aja. Nah, akhirnya dampaknya apa? Nah, tentu berdampak. Tapi kalau pembayarannya lancar, terus kemudian tidak ada kendala, ya saya pikir ya biasa-biasa saja. Nah, ini yang sasarannya biasanya orang yang tidak paham, mungkin dia mengalihkan, menggadaikan, atau disewakan. Nah, ini sasarannya itu ya, orang-orang seperti itu mengenai undang-undang ini ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai undang-undang fidusia ya. Jadi jangan mengalihkan, menggadaikan ataupun menyewakan, merentalkan. Pokoknya kendaraan yang sedang dikredit tidak boleh dialihkan, dipindah tangan apapun kondisinya selama tanpa sepengetahuan pihak leasing ya. Namun apabila sepengetahuan pihak leasing dan dikeluarkan secara tertulis, maka itu tidak masalah. Artinya perpindahan itu dilakukan secara resmi atau legal,
teman-teman ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.